Selamat malam sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan namanya. Kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya. Marilah kita awali ibadah malam kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, pada malam hari ini kami bersimpuh di kaki-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami, yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami juga hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, maka kita akan merasakan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hati kita menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini kembali kita membaca dan merenungkan sabdanya yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 28 dan 29 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang kesalahpahaman yang berujung kepada ketidakharmonisan berasal dari sikap sok tahu. Sebenarnya dirinya belum tahu apa-apa atau hanya mendengar sedikit-sedikit dari orang lain, lalu dirinya merasa sudah tahu. Dan hal inilah yang menyebabkan kesalahpahaman, karena ketika terjadi pembicaraan, apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan kenyataan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sikap Petrus menjadi contoh bagi kita. Ketika Petrus dijemput ke rumah Kornelius, Petrus menjelaskan bahwa sebenarnya sangat dilarang orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang yang non-Yahudi. Dan selanjutnya Petrus menanyakan apa tujuan Kornelius memanggil dirinya. Sahabat-sahabatku, jika kita berpikir-pikir, di dalam perjalanan tentu utusan Kornelius banyak bercerita kepada Petrus. Tetapi saat ini Petrus tidak mau mendengar dari orang lain. Petrus ingin mendengar dari Kornelius sendiri, supaya Petrus tidak menjadi salah paham. Sahabat-sahabatku, demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya mendengar dari orang, marilah kita jangan 100% percaya. Kita juga harus mencari berita dari yang sungguh-sungguh mengetahui atau kepada mereka yang benar-benar mengalami sendiri. Sahabat-sahabatku, ketika kita mendapatkan informasi yang benar, maka kita akan dapat memberitakan berita yang benar, sehingga kita akan dapat mencegah kesalahpahaman yang berakhir kepada permusuhan. Sehingga dengan kita bersedia mencari informasi yang benar, artinya kita juga sudah membawa damai di mana kita hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini sungguh kami memohon Tuhan tolong kami, supaya kami senantiasa dapat mencari kebenaran, sehingga kami tidak termakan oleh berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak tepat. Kami memohon Tuhan tolonglah kami. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami menyerahkan apa yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan karya kami. Jika pada malam hari ini kami hendak tidur dan beristirahat, kami memohon Tuhan sertai kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, yang sedang di dalam pergumulan maupun yang sedang di dalam kesedihan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tertimpa bencana, kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan, kekuatan,
Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para usia lanjut, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami menyerahkan kesejahteraan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kesejahteraan bangsa kami dapat menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat beristirahat dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.